Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisa dalam program Kominfo Distro. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi inisiator lahirnya Visi Indonesia Digital 2045. Inisiasi penyusunan Visi Indonesia Digital 2045 diawali dengan keinginan kuat dari pemerintah untuk memajukan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pembangunan digital yang tepat. Lalu apa saja yang dimaksud dengan Visi Digital Indonesia 2045? Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia dalam 1 dekade terakhir mengalami kemajuan transformasi digital yang cukup signifikan. Walau begitu, perkembangan itu tidak diikuti dengan perkembangan infrastruktur digital yang memadai dan merata. Banyak daerah di Indonesia yang belum tembus jaringan internet, ada juga daerah yang konektivitas sinyal dan jaringan internet kurang stabil, belum lagi masalah keterampilan digital yang kurang merata. Mengatasi kendala itu, Kemenkominfo menginisiasi dibentuknya Visi Indonesia Digital 2045 sebagai peta jalan pembangunan infrastruktur digital sekaligus membentuk ekosistem digital. Secara sederhana, Visi Indonesia Digital 2045 bisa disebut sebagai strategi konkret pemerintah untuk mencapai target nasional jangka panjang demi mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari berbagai pendekatan seperti ekosistem, sektoral, dan kewilayahan. Dalam penyusunan Visi Indonesia Digital 2045, Kominfo telah melibatkan lebih dari 50 pihak yang terdiri dari kementerian lembaga, perwakilan industri, penyedia teknologi, asosiasi, akademisi, hingga pelaku ekosistem digital. Perlu diketahui ekosistem digital menjadi motor dari transformasi digital nasional, sehingga partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan arah kebijakan yang lebih sinergis dan berkesinambungan. Berbagai studi memperlihatkan Indonesia berpotensi menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Kunci dari pencapaian target tersebut adalah penguasaan teknologi digital secara tepat. Nah, untuk menguasai teknologi secara tepat, pemerintah telah menyusunnya dalam kerangka kerja Visi Indonesia Digital 2045 yang terbagi dalam 3 bagian, yakni pilar, ekosistem, dan fondasi. Di mana pilar meliputi pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pemerintah digital merupakan upaya pemerintah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan digitalisasi. Sementara itu, masyarakat digital yakni masyarakat yang cerdas, aktif, dan produktif dalam pemanfaatan teknologi, literasi, dan keterampilan bidang digital. Sementara ekosistem terdiri dari keamanan data, riset dan pengembangan digital, SDM digital, serta regulasi dan kebijakan. Sedangkan fondasi hanya terfokus pada infrastruktur digital. Jika kerangka kerja tersebut diterapkan sejak saat ini hingga ke 2045, maka Indonesia diprediksi mampu meningkatkan PDB hingga mencapai 22.500 triliun rupiah jika mampu memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi. Nilai tersebut jika tercapai bisa mendongkrak Indonesia masuk ke peringkat 5 hingga 7 dengan nilai PDB tertinggi di dunia. Informasi lebih dalam tentang Visi Indonesia Digital bisa masyarakat akses melalui digital2045.id dari smartphone maupun browser. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta fase 2A dari Bundaran HI, Stasiun Monas, Jakarta Pusat. Presiden menilai pembangunan MRT sudah berjalan baik sehingga akan diteruskan ke MRT fase 2B, rute Kot ke Ancol, Jakarta Utara. Kehadiran kereta massal atau Mass Rapid Transit yang biasa disebut sebagai Moda Raya Terpadu atau MRT diyakini mampu menjadi salah satu solusi menekan angka kemacetan lalu lintas di ibu kota. Moda Raya Terpadu atau MRT sendiri sebelumnya telah menghubungkan rute stasiun Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia, dan hari ini Presiden Joko Widodo lakukan tinjauan pembangunan MRT Jakarta fase 2 dengan rute Bundaran HI Kota sepanjang sekitar 5,8 km dengan 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyatakan pembangunan proyek moda raya terpadu sudah mencapai 28,4% atau di atas target yang ditetapkan. Dari target perencanaan 27%, sekarang sudah mencapai 28,4%. Lebih dari target, saya kira bagus. Saya tadi melihat terowongannya dari sini sama HI juga sudah selesai. Bagus. Tinggal nanti teruskan ke yang fase 2B dari kota ke Ancol. Fase 2A tersebut dibagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen 1 Bundaran HI Harmoni yang ditargetkan selesai pada Maret 2025, dan untuk segmen 2 Harmoni Kota yang ditargetkan selesai pada Agustus 2028. Berfungsi kita harapkan nanti di 2027. Ini pekerjaan yang tidak mudah karena harus bekerja di dalam keramaian Jakarta, juga yang di bawah waktu membuat tunnel terowongannya juga bukan sesuatu yang gampang. Memang, tapi progresnya sudah di atas target. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana menyampaikan pihaknya telah melakukan penghentian transaksi kepada mereka yang terindikasi melakukan penyelewengan dana. Hal ini dilakukan guna mengamankan hasil tindak pidana pencucian uang agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2023 telah menghentikan transaksi pada 1.914 rekening keuangan dengan nilai rekeningnya mencapai 530,23 miliar rupiah yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan terorisme di Indonesia. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana dalam kegiatan diseminasi securing hasil tindak pidana lintas batas negara mengatakan bahwa penghentian transaksi tersebut diperlukan untuk mengamankan hasil tindak pidana pencucian uang agar tidak disalahgunakan. Ia juga mengatakan pengamanan dan penyelamatan aset hasil tindak pidana menunjukkan proses yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum di Indonesia. Kedepannya, PPATK juga akan melanjutkan penghentian sementara transaksi atau aktivitas rekening yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, narkotika, kejahatan lingkungan, dan investasi lingkungan. Optimalisasi kewenangan PPATK ini pun tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT sebagai penggerak, termasuk pencegahan money politik yang berpotensi terjadi pada pesta demokrasi tahun 2024 yang saat ini tengah berlangsung. Dalam proses analisis kita sudah mulai menghentikan transaksi, ya. Dalam proses analisis sesuai dengan undang-undangnya kita ikuti, kita sudah mulai menghentikan transaksi karena keterbatasan waktu 5 plus 15 hari, kita hanya bisa menghentikan dalam waktu 20 hari. Lalu berikutnya kita serahkan kepada teman-teman penyidik. Sebelumnya sebenarnya sudah bisa digunakan eksekusi dengan menggunakan kewenangan pasal 26 dari teman-teman pihak pelapor. Kenapa perlu kita lakukan seperti ini? Success story dari apa yang kita lakukan kebijakan ini adalah kasus Lukas NMB. Bisa dibayangkan kasus Lukas NMB kalau kita tidak hentikan, kita tidak bisa tahu di mana dia sebenarnya memiliki harta kekayaan. Lalu bergulir kasus BEC, lalu bergulir kasus judi online, lalu bergulir kasus narkotika, lalu bergulir kasus korupsi, semuanya. Dan sekarang sudah ribuan rekening kita hentikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika merilis buku elektronik berjudul Mudikpedia sebagai acuan sumber informasi bagi masyarakat selama masa libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Layanan tersebut dapat diakses oleh masyarakat melalui website s.id/mudikpedia. Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengambil peran mendukung Kementerian Perhubungan serta kementerian dan lembaga terkait dalam hal komunikasi publik.
Direktur Jenderal IKP Kominfo Usman Kanso mengatakan bahwa Kominfo telah membentuk tim komunikasi publik lintas kementerian lembaga, ada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Parekraf, BMKG, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah. Tidak hanya itu, Usman juga mengatakan bahwa Kominfo melalui Ditjen IKP kembali meluncurkan buku elektronik Mudikpedia Nataru yang bisa diakses melalui s.id/mudikpedia untuk memudahkan pemudik mendapatkan berbagai informasi penting terkait Nataru 2023-2024. Kita nyebutnya Mudikpedia. Ya, Mudikpedia Nataru ini bisa diakses di https://s.id/mudikpedia. Jadi masyarakat bisa menjadikan buku ini sebagai panduan. Buku elektronik tersebut berisi ragam informasi penting, yaitu perkiraan jumlah pemudik saat periode Nataru, perkiraan puncak kepadatan arus lalu lintas, update harian perkiraan cuaca, hingga tersedia inspirasi kuliner dan pariwisata di jalur mudik. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.